Tempel, nggak bisa dilepas. Masya Allah, ini gimana caranya? Hehe. Assalamualaikum bunda-bunda, ketemu lagi bersama aku Arista Milka di channel Mi FS Mom. Makasih ya yang udah mampir hari ini dan udah berkenan buat klik videonya. Semoga bunda sehat selalu, senantiasa semangat dan semakin diberkahi Allah, amin. Nah, di sana ada kitchen sink. Itu dia yang akan kita bahas di video kali ini. Karena beberapa teman-teman ada yang tanyain di video aku tentang kitchen sink ini. Katanya, "Kak, gimana sih kitchen sinknya sekarang? Awet nggak? Terus ada masalah nggak? Minusnya gimana sih?" Oke, jadi di video kali ini aku cuma mau nge-sharing aja, cerita aja selama aku menggunakan kitchen sink ini. Oke, jadi sambil kita cerita, di sini aku mau cuci piring dulu biar enak nanti ngebahas wastafel sinknya. Jadi biar bersih juga ya. Di sini aku mau pindah-pindahin dulu rak piring yang masih penuh biar nyuci piringnya gampang. Oke, jadi yang pertama aku pakai kitchen sink ini di tahun 2022 ya, awal tahun. Kalau sekarang berarti kurang lebih udah 2 tahunan ya dipakai. Nah, ini full stainless steel, mereknya Inobe. Kemudian size-nya di sini 60 x 45 cm. Sebenarnya udah pernah aku bahas di videoku yang ini. Yang waktu itu juga waktu itu baru masang, jadi sekalian aja aku bahas, terus kalian aja lihat tutorialnya. Nah, untuk kedalamannya ini ada di kurang lebih 20 cm ya, jadi cukup dalam. Nah, ini kalau cuciannya sedikit enak banget nih kalau misalnya cuciannya bisa ditaruh samping. Tapi kalau cuciannya lagi overload tuh biasanya aku taruh di meja dapur aja gitu nih, kayak gini. Nah, untuk kerannya teman-teman bisa lihat sendiri, ini kerannya udah beda. Jadi kerannya itu udah bukan bawaan dari si Inobe ini, dari si sink ini. Jadi kerannya itu juga full stainless waktu itu, modelnya seperti ini teman-teman. Nah, ini waktu itu aku ganti. Aku lupa waktu itu kenapa aku ganti, tapi kayaknya kalau nggak salah dia tuh kayak airnya kayak ngerembes gitu dari selangnya, karena kan bagian ulirnya tuh aku nggak paham ya, mungkin karena ada yang retak atau gimana bocor gitu. Terus juga untuk bagian pemutar kerannya itu kendor gitu. Nah, kebetulan juga aku emang pengen ganti karena biar senada sama dapur warna putih. Aku lebih suka daripada selang yang modelnya stainless. Kalau untuk yang modelnya stainless itu kan gampang ini ya, kalau untuk kerannya itu sempet aku pakai sekitar, sebelum aku ganti itu nggak ada setahun aku udah ganti keran sink ini. Pokoknya seingat aku masalahnya karena dia tuh bocor aja sih, terus kendor. Di sisi lain juga emang aku pengen ganti aja gitu. Jadi sebelum ganti juga udah sempet diusahain sama tukang, sempet manggil tukang, nih gimana caranya, tapi ya udahlah beli aja kalau gitu. Ganti yang baru. Kemudian ada yang tanya, berapa harganya Kak? Kalau untuk satu paketnya 700-an. Nah, alhamdulillah cuci piringnya udah mau selesai. Dan lanjut bahas sink lagi. Jadi ini sinknya itu full stainless, kerannya sampai ada dispenser sabunnya, terus ada peniris airnya, ini full stainless. Kemudian bagian bawahnya itu ada kayak semacam karet ya, dia buat peredam suara. Jadi kalau misalnya kita lagi nyalain air, itu suara airnya tuh nggak terlalu berisik gitu. Ini jadi suaranya lembut aja gitu, suaranya berat gitu, jadi nggak berisik. Nah, ini bagian pinggirannya. Kalau udah selesai cuci piring, ini dilap-lap gitu. Kalau aku selesai cuci piring biasanya dilap-lap. Kalau misalnya lagi rajin itu biasanya sinknya aku keringin juga sekalian pakai kain kering. Cuma kalau lagi buru-buru ya udah dibiarin aja kering sendiri. Sebenarnya lebih bagus dikeringin ya, karena untuk stainless steel ini
Biasanya dia kalau ada bekas busa gitu, kalau nggak bersih, bekas sabun cuci piring, terus ada air-airnya yang kering di situ, dia jadi membekas gitu. Nah kalau udah membekas kan dia jadi warnanya jadi kurang bagus ya, kurang cerah gitu. Dan untuk merek Inobe ini ada di 2 warna ya, ada warna hitam sama warna silver. Nah ini aku pakai warna silver. Nah untuk bagian penirisnya ini juga jangan lupa dibersihin, karena kalau dia dibiarin gitu dia gampang banget kotor. Nih pengalaman aku. Apalagi bagian bawahnya gitu nanti jadi kayak ada lumut-lumut hitamnya, terus jadi kayak kumuh aja gitu sinknya. Pokoknya setiap selesai cuci piring itu wajib banget dibersihin sih. Nah ini aku kasih lihat dari dekat. Nih pemakaian selama 2 tahun bagian penirisnya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, bagian kalau dari dekat itu ada apa sih? Jadi karatan gitu, karatan, terus kayak bintik-bintik. Sayang banget ya, padahal baru pemakaian 2 tahun. Jadi kalau emang nggak rajin-rajin bersihin nanti jadi malah kotor sinknya gitu. Ini lanjut dibersihin lagi, kalau udah nanti dikeringin. Nah ini ditirisin dulu di sini. Oh ya, nah itu bagian penirisnya. Kalau teman-teman lihat itu ada bekas bercak hitam ya, bercak hitam. Terus tadi udah sempat dibersihin, nggak mau hilang. Ini sebenarnya nggak sengaja ya teman-teman, nggak sengaja banget ketumpahan apa ya waktu itu, ketumpahan Porstek kalau nggak salah, yang biru yang buat bersihin. Waktu itu aku mau bersihin sesuatu, mau bersihin panci kayaknya ya. Nah terus di samping kitchen sink ini, nah terus kesenggol bagian tutupnya, terus tumpah. Jadi seketika ini stainless ketemu sama Porstek yang cukup keras ya airnya, ya sudah akhirnya dia jadi membekas seperti ini padahal kejadiannya udah lama banget. Terus katanya kalau misalnya mau ngilangin bisa gitu, pelan-pelan disikat aja pakai apa namanya, pakai kawat, sabuk kawat cuci piring. Cuma aku udah sering lakukan tapi hasilnya tetap sama. Sharing dong teman-teman yang tahu caranya buat ngilangin Porstek di stainless kitchen sink ini. Kalau teman-teman ada yang tahu caranya, drop di komentar ya. Makasih. Nah ini lanjut dibersihin bagian pinggir-pinggirnya, karena biasanya kalau ada bekas air di situ jadi menghitam. Nah ini juga pasangnya kurang rapih ya tukangnya. Hehe. Nah selanjutnya aku akan tunjukin minusnya di bagian sudut sini. Teman-teman bisa lihat tuh ya, karena kan dia kotak ya, kotak banget. Sulit sebenarnya buat ngebersihin. Jadi kalau misalnya mau bener-bener bersih gitu harus ya gitu. Nih pakai ini. Apa sih namanya? Sabut kawat. Sebenarnya jangan pakai sabut kawat ya, karena nanti dia membekas gitu. Tapi bolehlah disentuh pelan-pelan aja gitu, karena kalau misalnya pakai sikat tuh susah. Kalau ada sikat yang bisa bersihin bagian ujung-ujungnya, boleh ya. Tapi yang penting jangan sampai tercampur sama buat sabut nyuci piring. Karena ini kalau nggak dibersihin ujung-ujungnya tuh teman-teman itu bisa jadi yang kayak apa ya, licin gitu. Terus nanti kan jadi melebar ke pinggir-pinggirnya, semakin sulit dibersihinnya. Nah ini aku masih berusaha buat disikat-sikat pakai sabut kawat bekas Porstek yang hilang itu, yang jatuh itu nih. Kalau teman-teman lihat ya, ini benar-benar nggak bisa hilang. Gimana caranya? Hehe. Oke, pinggir-pinggirnya tetap kita sikat, kita bersihin. Lanjut ke bagian penyaringan sampah. Ini tadinya ada tutupnya. Kalau teman-teman biasa mencuci sesuatu di dalam bak ini, boleh dipakai tutupnya. Jadi dia bisa menampung air di dalam baknya. Lumayan besar ya, ini buat mandi bayi juga bisa nih. Nah untuk bagian dalam-dalamnya ini selalu harus dibersihkan. Kemudian di sebelah kanan atas itu ada 3 garis lubang, itu buat saluran selang kalau misalnya airnya. Jadi itu ada selang di baliknya, nanti aku kasih lihat ada selang, dia nyambung ke bagian selang pembuangan juga. Jadi ceritanya kalau misalnya lagi mampet atau misalnya sinknya lagi meluap, jadi bisa taruh situ. Jadi airnya bisa mengalir dari situ gitu ya, jadi nggak akan meluap ke luar-luar.
Nah, ini dia salah satu cara aku merawat wastafel sink. Nah, ini dilap-lap dulu. Nah, jatuh kan? Lupa bahas ini. Ini adalah dispenser sabunnya. Ini udah sepaket. Jadi sebenarnya bisa juga kalau misalnya nggak mau pakai. Tapi nggak tahu harganya berapa. Nah, kalau misalnya nggak mau pakai kitchen sink dispenser sabunnya ini ada bagian tutupnya. Nah, waktu itu aku beli sepaket, jadinya udah dapet. Tapi ternyata saat digunakan susah gitu. Susah apanya? Susah sabunnya keluar. Biasanya kan masih ada udaranya gitu di bagian sedotannya, tapi ternyata pas udah diakalin berkali-kali, bahkan tukang juga udah turun tangan, masih tetap aja nggak bisa berfungsi dengan baik dispenser sabun ini. Oke, kita keluar topik dulu ya teman-teman. Nah, ini ada seal tap protection, jadi kayak pelindung air di wastafel sink. Ini tuh kayak lem gitu, nanti kita bisa tempelin di sekitar sinknya, atau bisa juga buat ngelem kalau teman-teman pakai wallpaper di dapurnya. Nah, itu biasanya ada yang terangkat wallpapernya, nah bisa di cover pakai ini. Nah, ini aku beli di biasa toko oranye, nanti linknya ada di description box, silahkan dicek. Nah, sambil kita ukur-ukur, ini mau lanjut cerita lagi. Cerita mulu ya. Semoga teman-teman bunda-bunda masih tetap dengerin. Makasih. Nah, jadi fungsinya aku pakai seal protection ini buat pinggiran potongan keramik aku yang teman-teman bisa lihat sendiri itu sebenarnya kurang rapih. Sebel sebenarnya, kenapa sih kok bisa kurang rapih gitu? Apa emang pas gerindanya kurang bagus? Apa emang dari kualitas granitnya atau emang dari tukangnya? Entahlah, aku nggak paham. Tapi yang jelas aku nggak nyaman banget ngelihat pinggiran ini. Dan kebetulan juga dia jadi kayak gampang kotor gitu ya kalau ada sisaan air yang nggak kering di situ. Oke, ini kita percepat aja. Nah, udah beres bagian atas, sekarang kita ke bagian bawah. Tada! Mohon maaf ya kalau berantakan, ini nggak ada raknya, jadi masih yang disusun-susun kayak gini aja. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini pun bagian selang selang pembuangannya, selang afurnya juga bukan model aslinya. Jadi sebenarnya dia bentuknya kayak bentuk es gitu. Cuma karena lokasi pipa aku ini memang rawan mampet. Jadi waktu itu sempat disaranin sama tukangnya buat dibikin lurus aja terus langsung masuk ke bagian pembuangan. Katanya itu sebenarnya bukan kekurangan ya teman-teman. Jadi sebenarnya bagus aja bentuk pipanya ini, pasti mereka ngedesain juga udah sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi katanya biar di model kayak es begitu biar nggak bau kalau misalnya dari pembuangan pipa pembuangannya itu nggak bau langsung ke atas kitchen sink. Tapi alhamdulillah selama 2 tahun ini aku pakai aman-aman aja, nggak yang bau gimana banget, nggak. Masih berfungsi aja gitu. Nah, ini lanjut ke bagian part lainnya. Terus itu ada selang kecil yang tadi aku ceritain. Nah, ini buat nampung kalau airnya meluap. Tapi aku gak pasang di belakangnya karena susah. Jadi ya udah dibiarin aja ke samping gitu, ditempel. Nah, terus itu dispenser sabunnya susah banget kan kalau mau nge-refill terus muter. Udah dilem kayak gitu, masih aja dia nggak mau keputer. Akhirnya ya udah kita manual aja cuci tangannya. Nah, kemudian di sini ada pipa air bersihnya. Terus ini selangnya dia udah ada kayak gitu-gitu ya, ada sebenarnya harus ganti sih mungkin. Nah, ini juga udah penyok karena kesiram air panas. Tapi alhamdulillah masih baik aja, masih berfungsi, nggak ada bocor juga. Nah, ini bagian peredamnya yang tadi aku bilang. Di sini juga aman, nggak ada bocor, cuma emang kayak ada sisa-sisa air aja, itu mungkin rembesan ya. Mudah-mudahan awet sampai 10 tahun kemudian.
Kira-kira apa lagi ya? Sepertinya cukup ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman di video kitchen sink aku yang sebelumnya. Terima kasih banyak udah nonton video ini 15 menit terakhir. Terima kasih banyak udah mampir. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.